Nah, baik, terima kasih kepada Pak Najmudin yang telah menyampaikan materinya. Nah, selanjutnya adalah materi tentang pernikahan yang dilarang, hukum pernikahan itu sendiri, dan hikmah dari pernikahan itu, gitu, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik, kita langsung saja bahas ya 4 pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam. Yang pertama ada nikah sigor, terus muhalil, mut'ah, dan pernikahan dalam masa idah. Nah, gitu. Jadi Allah tuh tidak akan pernah membiarkan hambanya hidup tanpa aturan. Itu kan dalam masalah pernikahan ini Allah dan Rasulnya pun menjelaskan pernikahan yang dilarang dilakukan seperti itu. Nah, yang pertama adalah nikah sigor. Nah, jadi apa sih nikah sigor? Nikah sigor adalah sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah gitu kan. Nikah sigor adalah seseorang yang berkata kepada orang lain gitu. Seseorang yang berkata kepada orang lain, "Nikahilah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu." Seperti itu. Atau berkata gini, nikahilah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Nah, seperti itu. Itu nikah sigor ya, nikah sigor. Selanjutnya itu ada nikah muhalil ya, muhalil. Nah, yang dimana muhalil ini yaitu pernikahan yang jadi menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya gitu. Nah, lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya itu yang telah mentalaknya 3 kali itu, setelah masa idah wanita itu selesai. Nah, jadi pernikahan semacam ini tuh haram ya, haram hukumnya, dan termasuk perbuatan dosa besar seperti itu. Selanjutnya adalah nikah mut'ah ya, nikah mut'ah. Nah, yang dimana nikah mut'ah ini disebut juga sebagai nikah yang sementara gitu, atau nikah yang terputus. Jadi maksudnya jadi misalkan seorang laki-laki itu nikah dengan seorang wanita gitu, jadi dalam jangka waktu tertentu gitu, entah itu 1 hari, 3 hari, sepekan, sebulan, ataupun lebih. Nah, jadi seperti itu. Nah, para kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Betul. Apabila telah terjadi, maka nikahnya itu batal. Ya, nikahnya itu batal. Setelah sebagaimana diriwayatkan oleh Sabra al-Juhaini gitu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fatul Mekah ya, pada saat Fatul Mekah ketika memasuki kota Mekah. Nah, kemudian sebelum kami meninggalkan kota Mekah, itu Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah. Seperti itu. Itu tentang nikah mut'ah ya. Jadi hukumnya tuh haram nikah mut'ah. Nah, selanjutnya pernikahan dalam masa idah. Nah, dalam pernikahan masa idah ini berdasarkan firman Allah ya. Jadi itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 235 kalau nggak salah, 235, yang artinya tuh, dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya.
seperti itu. Bisa dicek ya kalau nanti saya salah gitu. Jadi janganlah menetapkan akan nikah gitu sebelum masa idahnya tuh habis, seperti itu. Jadi sebelum masa idahnya habis itu dilarang ada yang namanya pernikahan, seperti itu. Nah, itu adalah keempat pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam, begitu. Selanjutnya ada hukum pernikahan. Nah, hukum pernikahan ini ada 5 ya. Ada 5, yakni wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Gitu. Yang pertama kita akan bahas wajib ya, wajib. Wajib. Seseorang wajib menikah itu ketika dia mampu ya, ketika dia sudah mampu dan takut zina. Jadi hukum nikah itu wajib ya, hukum nikah itu wajib apabila seseorang itu sudah mampu. Yang pertama sudah mampu baik secara fisik maupun finansial. Nah, sedangkan bila ia tidak menyegerakan menikah, maka dikhawatirkan itu berbuat zina, seperti itu. Maka hukumnya tuh menjadi wajib ya, hukumnya tuh menjadi wajib, seperti itu. Nah, yang kedua sunnah. Itu yang kedua sunnah, ketika sudah berkehendak, sudah mampu dan bisa menahan diri dari zina, gitu. Dasar hukum ini menjadi sunnah gitu bila seseorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina, seperti itu. Nah, selanjutnya hukum pernikahan itu bisa makruh ya. Selanjutnya hukum pernikahan itu bisa makruh tidak mampu, gitu. Jadi maksudnya hal ini terjadi bila seseorang akan menikah tapi tidak berniat memiliki anak, juga ia mampu menahan diri dari perbuatan zina. Padahal apabila dia menikah itu ibadah sunnahnya akan terlantar, seperti itu. Jadi cuman kayak nyari status doang gitu, udah nikah gitu. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya adalah mubah ya. Mubah yakni hukum asal pernikahan. Boleh, hukum asal pernikahan itu boleh. Jadi seseorang yang hendak menikah tapi mampu menahan nafsunya dari perbuatan zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Sementara ia belum berniat memiliki anak dan seandainya ia menikah, ibadah sunnahnya itu tidak sampai terlantar, gitu. Jadi ya hukum asal pernikahan tuh mubah, gitu ya, boleh. Terus selanjutnya haram. Nah, haram ini ketika setelah menikah ya, ketika ia menikah justru itu akan merugikan istrinya, gitu. Dan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah secara lahir maupun batin, seperti itu. Nah, baik. Jadi itulah hukum-hukum pernikahan. Nah, jadi ada 5 ya. Pernikahan itu bisa wajib, bisa makruh, bisa haram, bisa sunnah, bisa juga mubah. Itu. Nah, selanjutnya ini tentang hikmah pernikahan. Jadi hikmah pernikahan itu sendiri ada 5 mungkin ya. Mungkin banyak gitu kan, tapi saya ambil 5 saja. Gitu. Jadi yang pertama itu kita ambil dari sarana penyaluran nafsu yang halal. Gitu ya, sarana penyaluran nafsu yang halal. Jadi Allah menciptakan manusia dengan menyisipkan hawa nafsu dalam dirinya. Jadi ada kalanya nafsu itu bereaksi positif gitu kan, ada kalanya juga negatif, seperti itu. Nah, hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci pernikahan itu terhitung sebagai sedekah, gitu. Terhitung sebagai sedekah sebagaimana diungkapkan oleh
Rasulullah ya, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yakni dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya ya adalah sedekah gitu. Jadi wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya ia mendapat pahala gitu. Jadi ada yang bertanya seperti itu. Rasulullah pun menjawab gitu, tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa, demikian pula jika ia yang memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, nah itu mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi hikmahnya itu sangat luar biasa ya. Nah selanjutnya yakni meneguhkan moralitas yang luhur dan meneguhkan moralitas yang luhur. Jadi kenyataannya yang ada selama ini itu menunjukkan gejala tidak baik, ditandai dengan merosotnya sebagian merosotnya moral sebagian kuala muda dalam pergaulan gitu. Percintaan berujung pada hubungan intim di luar pernikahan gitu, melahirkan bayi-bayi yang tidak berdosa tanpa diinginkannya gitu. Jauh sebelumnya Nabi telah memberikan suntikan motivasi gitu kepada para pemuda untuk menikah. Jadi seperti ini, wahai para pemuda, barang siapa sudah memiliki kemampuan untuk menafkahi, maka hendaknya ia menikah, karena menikah dapat meredam keliaran pandangan, pemeliharaan kemaluan gitu. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab dengan berpuasa itu adalah sebaik-baiknya benteng diri gitu. Nah jadi buat yang belum mampu untuk menikah ya segala sesuatunya ya puasa lah ya, puasa minimal Senin Kamis gitu. Oke. Nah selanjutnya memotivasi semangat ibadah ya, memotivasi semangat ibadah. Nah jadi dalam risalah Islam itu tegas memberikan keterangan pada umat manusia bahwa tidaklah mereka diciptakan oleh Allah semata-mata itu untuk beribadah gitu kan. Nah dengan menikah diharapkan ya pasangan itu saling mengingatkan kesalahan, dan dengan menikah itu harusnya satu sama lain memberi nasihat untuk menunaikan haknya kepada Allah dan Rasulnya, seperti sholat, mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Jadi penting banget memilih pasangan yang agamanya itu baik, seperti itu. Kenapa? Karena itu untuk memotivasi semangat beribadah kita, seperti itu. Nah selanjutnya yakni melahirkan keturunan yang baik gitu. Jadi hikmah menikah adalah melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah, berkualitas dalam iman dan takwanya, cerdas secara spiritual, emosional maupun intelektual. Nah jadi sehingga dengan menikah orang tua itu mampu untuk bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya sebagai generasi yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Nah tanpa pendidikan yang baik tentulah anak tidak akan menjadi generasi yang baik. Jadi di sini didikan orang tua sangat penting gitu. Dan yang terakhir adalah membangun lingkungan yang baik dalam rumah tangga yang islami tuh. Jadi dengan menikah ini kita memperpanjang tali silaturahmi gitu kan, tali silaturahmi tadinya. Jadi pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar gitu, keluarga si A dengan si B. Nah jadi jadi bersatu gitu kan. Dan tentulah di situ kita membangun lingkungan yang baik. Tentunya ya yang pertama dalam rumah tangga dulu gitu, dalam rumah tangga, seperti itu. Baik, mungkin sekian presentasi yang
bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu. Barangkali kurang jelas atau ada yang ingin disampaikan, kami buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, sesi diskusi. Oke. Nah, mungkin saya tutup dulu presentasi kali ini, nanti kita lanjut sesi diskusi ya. Oke, saya tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.